Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, jamaah mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai keberkahan kepada kita sekalian, minimal dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukur kepada Allah, walau hanya membaca Alhamdulillah, Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan aku tambah, akan aku lipatkan minimal 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaluha. Tetapi kalau ingkar justru azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita panjatkan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sholawat itu Bapak Ibu satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukan ibadah ini. Luar biasa Bapak Ibu, Allah saja melakukan ibadah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama para malaikat memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja, malaikat saja bersolawat, kenapa kita enggan bersolawat? Maka kata Nabi mengatakan, barang siapa umatku yang enggan membaca solawat walaupun 1 kali, itulah sepelit-pelitnya orang Islam. Untuk itu Bapak Ibu, kita panjatkan solawat walaupun 1 kali, walaupun pendek, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dan barang siapa membaca solawat, insya Allah besok ketika pengadilan Qadhi Rabbul Jalil dibuka, Nabi pun mendoakan kita untuk mendapatkan syafaatnya. Besok Bapak Ibu di padang mahsyar antara neraka dan surga ada dinding yang tinggi. Dalam riwayat lain bentuknya pagar, dan di samping bawah di gambarnya di bawah neraka ada jembatan Shiratal Mustaqim yang membentang panjang, tapi tajamnya seperti pedang, tipisnya seperti rambut dibelah 7.
maka hampir dipastikan siapapun yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim pasti jatuh, pasti, hampir dipastikan, kecuali ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim menggunakan kendaraan. Dan kita punya dua kendaraan Bapak Ibu. Yang pertama, sembelihan kurban kita. Masih lama Bapak Ibu, tapi bisa mulai sekarang nabung, biar besok bisa beli hewan kurban menjadi sohibun. Tukune ya ojo sing cempe, ndak tumpake ora kuat tiba. Kendaraan yang kedua adalah masjid. Bapak Ibu alhamdulillah sering rajin ke masjid. Nanti kendaraan ini, masjid ini dinaiki kita bersama melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Musola Nurul Rumah nanti sopirnya Ustadz Imam. Nah, saya kena aja nggak apa-apa dah. Yang penting bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Nabi Muhammad sendiri Bapak Ibu posisinya di atas dan selalu mendoakan kepada umatnya yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dunia akhirat beliau cinta benar kepada kita. Maka sekali lagi banyak-banyaklah membaca sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki bukannya jam pinten niki? Wes suwi jenengan penak lungguh ini. Santai mawon nggih. Pun kula tiba pripun niki. Bapak Ibu, terakhir kalau tidak salah di pengajian tarawih saya menyampaikan satu kisah nggih. Kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab, kedatangan tamu 3 orang pendeta Yahudi. Satu dari Yahudi Bani Nadir, satu lagi dari Yahudi Bani Qainuqa, dan satu lagi dari Bani Quraidah. Bertiga tinggal di Madinah lebih dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah tiada, Khalifah Abu Bakar pun sudah selesai. Di masa Khalifah Umar, 3 pendeta Yahudi ini mengajukan permasalahannya. Bahkan menantang, ya Amirul Mukminin, sekarang engkau yang berkuasa setelah Muhammad dan Abu Bakar. Saya punya banyak permasalahan. Apabila kamu bisa menjawabnya, aku akan segera masuk Islam. Tetapi kalau engkau tidak bisa menjawabnya, aku tidak akan pernah mengakui kalau Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Saya ulangi Bung sekedap. Apa permasalahannya? Lalu pendeta yang satu ini maju dan menyampaikan beberapa pertanyaannya. Pertama, kapan pintu langit mulai dibuka? Yang kedua, kapan pintu langit mulai ditutup? Yang ketiga, tunjukkan kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Yang keempat, sebutkan makhluk yang bisa memberikan peringatan. Dan yang kelima, sebutkan makhluk yang keluar dari, bukan dari induknya. Makhluk lahir tapi bukan dari induknya. Itulah pertanyaanku, kata pendeta yang pertama ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Umar menunduk dan menangis terseduh-seduh. Lalu mengatakan, bagiku tidak ada masalah. Aku tidak malu kalau aku tidak bisa menjawabnya. Karena Umar tidak bisa menjawab, 3 pendeta ini senang, riang gembira,
berlompat-lompat, jingkrak-jingkrak karena senang tidak jadi masuk Islam. Dia mengatakan kalau bahasa kita masuk Islam, sorry ye. Di samping Umar Bapak Ibu ada sahabat Nabi yang hidup semasa Nabi, namanya Salman. Aslinya dari Persia, maka bergelar Al-Farisi dari kata Persia, sehingga namanya Salman Al-Farisi. Sahabat ini dulu sering pindah-pindah partai Pak. Nah sekarang pindah-pindah agama dan terakhir memeluk agama Islam. Berkata kepada pendeta Yahudi, aku punya sahabat yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa boleh aku panggil? Kata pendeta, silakan. Maka setelah minta izin kepada Khalifah Amirul Mukminin, Salman Al-Farisi segera menuju rumahnya Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di sana berkata, ya Ali, tolonglah tuanmu. Emang ada apa dengan tuanmu? Tuanmu menangis, tidak bisa menjawab pertanyaan dari pendeta yang datang. Maka Ali bergegas dengan memakai sorban menuju rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ali datang, Umar mengatakan, ya Ali, engkau selalu datang ketika aku sedang susah, maka bantulah aku. Apa masalahnya? Ali bertanya, pendeta ini menjawab, aku punya banyak permasalahan ya Ali. Sebaiknya segera kamu jawab saja. Kata Ali, apa berjanji masuk Islam? Siap. Maka Ali mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya satu persatu. Apa pertanyaan pertama? Pendeta yang tadi mengulanginya. Yang pertama, kapan pintu langit akan dikunci? Ali menjawab, pintu langit akan dikunci kapan saja, di mana saja, ketika orang berbuat syirik. Jadi Bapak Ibu, kapan saja, di mana saja orang sudah mulai berbuat syirik, maka pintu langit akan dikunci. Kalau pintu langit dikunci, maka segala amal kebaikannya akan tertolak, tidak bisa menembus langit karena terkunci oleh perbuatan syirik. Maka Bapak Ibu, jangan sampai puasa kita, zakat kita, sholat kita, tarawih kita, takjilan kita, semuanya ditolak gara-gara perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Apa yang kedua pendeta? Pendeta bertanya, yang kedua, kapan pintu langit mulai dibuka? Ali menjawab, pintu langit akan dibuka ketika orang membaca syahadat. Begitu orang membaca syahadat, langit terbentang luas, terbuka lebar, dan menerima segala amal kebaikan tanpa membawa amal keburukannya. Jadi Bapak Ibu seumur-umur pernah berbuat buruk, elek, jahat apapun, ketika membaca syahadat rontok semua. Yang menembus ke langit adalah amal-amal kebaikannya. Maka Bapak Ibu sering-seringlah memperbaiki iman kita dengan memperbarui syahadat. Jadi itu imanakum, perbaharuilah iman kita dengan membaca syahadat. Jadi membaca syahadat tidak cuma sekali ketika masuk Islam Bapak Ibu. Bahkan mungkin yang sudah Islam sejak kecil karena orang tuanya Islam, jangan-jangan belum membaca syahadat. Setiap sholat itu syarat sahnya sholat, bukan syarat masuk Islam. Jadi perlu membaca syahadat di kesempatan yang lain. Contohnya tadi pas ceramah pembukaan saya selalu saya ikutkan namanya syahadat untuk memperbaharui iman saya. Pas ijab kabul juga membaca syahadat. Maka Bapak Ibu menawi saged nek wonten tanggane menikah ijab kabul jenengan hadir, tundang ora tundang teko. Membaca syahadat baru rampung mulai.
Mau mangan, ayah nyumbang, orang nyumbang yo isin. Kecuali jagongnya teng Bali Pamungkas, niku sering niku. Tamu tak diundang, amplopnya kosong, surat cinta. Terima kasih ya. Ono sih nyumbang 2.000, 1.000, padahal liana 200. Niku nek teng Pamungkas, nek teng mriki mboten nggih. Niki pun nate nggo anu mboten jagung manten niki. Angsal to niki? Angsal nggih, mangke Pak Agung ajeng matu teng mriki saged, Pak. Apa kembaran Pak Agung, Pak Musia niki saged mangke mantu teng mriki. Memperbaharui sadar. Apa yang ketiga kata Ali, pendeta mengatakan tunjukkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Ali menjawab, kuburan itu adalah ikan paus, ikan hiu, atau ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di dalam ikan nun mengarungi 7 samudra selama 40 hari. Itulah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. 3. Yang keempat apa pendeta Yahudi? Pendeta bertanya, tunjukkan makhluk yang bisa memberikan peringatan, tapi bukan dari golongan jin dan bukan pula dari golongan manusia. Ali menjawab, itulah semut. Ketika Nabi Sulaiman inspeksi tugas luar kota dengan bala tentaranya melewati kerajaan semut, maka semua semut kocar kacir. Pimpinannya berteriak, wahai bangsaku, semuanya masuk ke liang. Sulaiman datang dengan bala tentaranya, pasti tidak bisa melihat. Aku khawatir kamu terinjak, maka selamatkan dirimu. Sulaiman dengar, maka Sulaiman senyum. Dengan rendah hati mengatakan, syukur atas nikmat yang Allah berikan, engkau tidak perlu khawatir akan aku injak. Wahai bala tentaraku, tunggulah sampai semua semut masuk ke dalam liangnya. Ini jawaban Ali. Yang kelima apa? Pendeta mengatakan dan bertanya, sebutkan 5 makhluk yang lahir tidak dari induknya. Ali menjawab, yang pertama Nabi Adam. Siapa ibunya, Pak? Enggak ada. Adam diciptakan Allah tidak melalui proses reproduksi, tapi dengan tangannya sendiri. Tentu tidak tangan seperti kita, berbeda dengan tangannya Allah. Tapi inilah keistimewaan Nabi Adam, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Yang kedua, Hawa, istrinya Allah ciptakan setelah Adam berusia 133 tahun. Jadi enggak bareng ya. Jadi perkawinan Adam dan Hawa selisihnya 133 tahun. Pak Agung kali garwane selisih pinter Pak? 3 tahun. Bagi yang belum nanti cari ya yang selisihnya 133 tahun. Gue boten ngaten guyon mawon iki. Ya dikira-kira lah. Lalu siapa lagi? Yang ketiga, ontanya Nabi Soleh. Tidak lahir dari induknya, tapi keluar dari batu. Dan menurut sebagian ulama, besok akan datang ketika menjelang hari kiamat. Anak ontanya ketika itu, di zaman Nabi Soleh, sempat masuk kembali ke dalam batu. Besok keluar lagi. Yang keempat adalah kambing pengganti Ismail. Ketika hendak disembelih, Allah menggantikannya, dan kambing itu tidak ada induknya. Pun pinten Bu? 4G. Dan yang kelima apa? Ular yang lahir dari tongkatnya Nabi Musa. Ketika Allah berfirman, ya Musa, lemparkan tongkatmu, maka jadilah ular. Dan ular itu bukan lahir dari induknya. Setelah 5 pertanyaan bisa dijawab oleh Ali, maka sesuai dengan janjinya, pendeta ini masuk Islam dengan membaca syahadat. Dan pendeta ini pun mengagumi Ali. Ya Ali, betapa pandainya engkau.
Kata Ali, aku dapatkan ilmu ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur Rasul memberikan kepadaku 1000 ilmu, dan tiap satu ilmu bercabang 1000 lagi. Itulah ilmuku, kata Ali, yang aku dapatkan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ilmuku adalah kotaku. Kotaku adalah ilmuku. Ilmuku seluas kotaku. Kalau ilmuku kotaku, maka Ali adalah pintu gerbang kotaku. Itu yang dikatakan Nabi. Bapak Ibu, pendeta yang kedua tampil. Ali, kamu boleh senang. Temanku yang pertama sudah masuk Islam. Saya belum. Saya pun akan mengajukan pertanyaan. Dan kalau kamu bisa menjawab, aku pun akan masuk Islam. Tapi kalau tidak, sama dengan tadi janjinya. Aku tidak akan mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir, dan Islam bukanlah agama yang sempurna. Ali bertanya, apa pertanyaannya? Pendeta ini lalu mulai bertanya, apa yang dikatakan Katak ketika hujan turun kemudian selesai? Apa yang dikatakan ayam ketika berkokok? Apa yang dikatakan kuda ketika merengke? Apa yang diucapkan kucing ketika kawin? Apa yang dikatakan tawon ketika berterbangan? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Saya cari-cari sumber-sumbernya nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, nyari di kitab-kitab kok nggak ada. Saya menemukannya Bapak Ibu justru di kisah para wali. Para wali, para sunan. Sunan Kalijogo, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Giri. Itu saya menemukan jawabannya. Yang hari ini makam-makamnya sedang kebanjiran di Demak. Banjir sampai 2 meter, baru turun 1,5 meter. Alhamdulillah niki mboten banjir nggih. Tapi juga waspada banjir-banjir yang lain, banjir maksiat dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini pertanyaan dari pendeta yang kedua. Lalu Ali mulai menjawab pertanyaannya. Apa yang diucapkan kata setiap selesai hujan turun? Kira-kira apa Bu yang dikatakan Katak? Katak mengajarkan kepada kita Pak untuk menjadi makhluk yang selalu bersyukur. Menurut Katak, manusia kurang pandai bersyukur. Padahal Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada manusia daripada kepadaku, kata-kata. Tapi manusia kurang bersyukur. Hafal ayatnya tapi kurang bersyukur. Apa ayatnya? Tadi di depan sudah saya bacakan. Dan kata ini selalu membaca ayat ini setiap selesai turun hujan. Kita ini mawon Bu, temriki tasih kata sawah toh, wonten kali toh, nek barudan bunyinya napa Bu kata Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu menurut wali. Saya nggak menemukan di kitab, dapatnya itu, yaitu saya yakini aja. Kalau nanti benar alhamdulillah, kalau salah saya dapat pahala 1, karena bagian dari ijtihad, berpikir keras. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat pahala 1, dan nggak ada masalah ya. Ini kan bukan masalah syariat ya, masalah ilmu pengetahuan, hikmah, wacana dan pelajaran. Lalu apalagi? Kucing, Bapak Ibu nitani kucing boten. Nah, miong-miong sudah biasa. Yang kalau mau kawin, mau kerah, suaranya gimana Bu? Au, au, au. Itu apa Bu? Menyebut asma Allah, Allah, Allah. Nah, kita jarang sekali, kadang-kadang ada masalah baru menyebut Allah. Itu yang dikatakan kucing.
Kali napa malih Pak? Kuda ketika meringkih, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Kuda itu binatang yang selalu mengingatkan kepada manusia kalau kita awalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita seringkali ingat nek wonten Sripah ada pengumuman di masjid disebut 3 kali baru ingat. Itu pun kalau nyebutnya benar kadang salah. Mergo ora tau tulisan mung melu-melu salah. Inna lillahi wa inna lillahi. Kleru nggih? Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kuda seringkali mengingatkan kepada manusia, kalau mau pergi membaca innalillahi, kalau mau makan membaca innalillahi, setelah makan innalillahi, setelah pulang innalillahi. Coba perhatikan suaranya, innalillahi, innalillahi. Persis betul Bu? Wong tunake kuda Pak. 3 tawon Bapak Ibu ketika mubeng wung, apa yang diucapkan? Kata ahli, tawon itu sedang tahlil. Tahlil seperti kita. Lo kok wung, ayo disingkat. Boleh tawon. Kalau kita nggak boleh, tapi seringkali nyingkat. Korupsi, dia saking bingung nggak bisa korupsi, korupsinya pas tahlil. Ora komanan apa-apa, sudah dikorupsi pimpinan-pimpinan kita, dia ora komanan ya, Quran ya dikorupsi, akhirnya korupsi tahlil. Kudune Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kudune ping 100. Tapi dititeni urung tekan 100 paling sakit pun banter banget nganti ora sempat ngene. Jadi ya werna loro, ana sing ngene-ngene, ana sing ngene-ngene. Ana sing mantep, ana sing cemlenteng, tergantung berkate. Ya berkate kadul illallah mantep. Nek berkate cepere la ilaha illallah. Niku mboten nganti 100 yo kelong meneh, dipotong sana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paron-paron kudune kan wong siji la ilaha illallah, saiki diparo la ilaha illallah. Urung nganti 100 dipotong malih. Ilang ngarepe kari illallah. Wis meh rambung mesti kari Allah saking cepet. Cepet banget. Kalau kadang nek melu tahlil Pak tak lawani mboten tahlil, tak rekam kaume niku. Sing kemare kaume to niku. Sing kemare kaume, sok tak ganti kaume sing alon-alon. Basa alon-alon ora ana sing mangkat ya. Janjane ngaten, tawon nggih tahlil. Mboten percaya coba dicekel. Mesti ngantuk baru tahu rasa. Niku tahlil tawon niku. Pun wonten malih tawon sudah, kucing sudah, kuda sudah. Intinya Bapak Ibu semua binatang baik yang di langit maupun yang di bumi semuanya tasbih kepada Allah Subhanallah. Juga tahmid membaca hamdalah, alhamdulillah. Juga takbir Allahu Akbar. Dan tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lengkapnya begitu. Ditambah laukoka juga boleh, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saged boten? Bapak sareng-sareng.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setunggal balik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai jawaban Ali bin Abi Thalib kepada pendeta yang kedua, lalu membaca syahadat masuk Islam. Kata pendeta yang satu yang dari Bani Quraidah, "Ya Ali, dua temanku sudah masuk Islam. Jangan harap aku masuk Islam. Jawab dulu pertanyaanku. Kalau bisa, saya pun akan masuk Islam. Tapi kalau tidak, Muhammad tidak akan saya akui menjadi nabi terakhir dan Islam bukanlah agama yang sempurna." Maka Ali mengatakan, "Rapikanlah dudukmu. Aku pun bersiap-siap akan menjawab pertanyaanmu." Apa pertanyaannya? "Ya Ali, tolong ceritakan kepadaku pemuda-pemuda yang tinggal di dalam gua demi menyelamatkan iman karena dikejar-kejar hendak dibunuh." Maka setelah Ali merapikan duduknya, Ali mengatakan, "Baik, akan aku ceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran." Pendeta ini menyela, "Ya Ali, kalau di dalam Quran saya sudah tahu. Saya ingin cerita dari sumber yang lain, dari Rasulullah yang pernah ceritakan kepadamu. Bukankah kamu dulu sering mendapatkan cerita dari Rasulullah? Tolong ceritakan tentang pemuda yang ada di dalam gua." Nah, ini sangat viral Bapak Ibu, kisahnya ada di dalam Quran. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Kahfi. Surat yang sangat disunahkan kepada kita untuk dibaca di hari Jumat. Mulai malam Jumat selepas maghrib sampai hari Jumat setelah asar. Minimal 10 ayat. Kalau jumlah ayatnya 110. Boleh 10 ayat pertama, boleh 10 ayat terakhir. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi, maka akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Fitnah banyak Bapak Ibu, dan kita bisa berdoa berlindung dari banyak fitnah ketika sujud terakhir di dalam sholat. Sujud terakhir selesai membaca, bisa membaca doa, bisa dalam hati, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil kubur wa a'udzubika min fitnatil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Mohon kepada Allah dibebaskan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Ada 5. Selain itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini Bapak Ibu, Allah mengabadikan satu kisah tentang 7 pemuda yang demi menyelamatkan iman bersembunyi di dalam gua. Tadinya cuma mampir saja karena ingin melanjutkan perjalanan hijrah ke kota yang jauh, tapi sempat mampir dulu di gua, akhirnya tinggal di gua ini. Di surat Al-Kahfi kisahnya mulai ayat 9. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Nah, ini sudah diceritakan Bapak Ibu, adanya orang yang mendiami gua, jumlahnya 7. Kisahnya Bapak Ibu, ini terjadi di satu kota namanya Ar-Raqim. Ar-Raqim itu sebenarnya perkampungan. Di tafsir lain Ar-Rajib namanya. Kotanya Yordania. Di Yordania ada perkampungan namanya Ar-Raqim atau Ar-Rajib. Dulu dipimpin, dikuasai oleh seorang raja. Ya, rajanya namanya Dickianus. Sinten Bu? Dickianus. Raja ini sangat dolim, sangat bengis, sadis, tidak demokratis, bahkan oligarki. Ini di zaman dulu sudah ada oligarki. Kota ini Bu, negara ini dulu namanya Absud, waktu dolim semua. Tapi nanti sempat Muslim, namanya berubah oleh Nabi, diganti nama menjadi Turtus. Jadi Nabi itu sering mengganti-ganti nama Pak. Madinah kan nama baru, dulu nama aslinya Yasrib. Yasrib artinya virus, karena banyak virus. Oleh Nabi diganti nama Madinah, virusnya hilang. Dan sekarang menjadi kota yang cemerlang, namanya Madinatul Munawwarah. Nah, negara kita kemarin sempat kena COVID nih. Itu ya bahasa Arabnya Yasrib, sampai 3 tahun nih. Nama-nama anak juga Nabi sering memberi. Jadi orang-orang tua dulu senang kalau anaknya diberi nama oleh Nabi Muhammad, ya. Senang, namanya bagus-bagus, ya. Bagus-bagus, senang. Bahkan mengganti nama yang kurang bagus diganti Nabi, sekitar 20 orang itu ada yang namanya diganti oleh Nabi, ya. Maka kita kalau mau meniru Nabi, pilihlah nama-nama yang baik, ya. Termasuk kalau jualan pakai nama baik, barangnya pakai nama baik. Orang pakai nama yang yo laris-laris, tapi kadang ono es tuyul, es gendruwo, es pocong, laris memang, tapi enggak barokah itu Bapak Ibu. Hanya dunia tapi tidak tembus ke akhirat, maka perlu diganti, ya. Termasuk nama-nama kita nih. Kalau ada nama-nama, mohon maaf, nama-nama setan, ganti saja Bu. Zabur, Zagnabur, Zalanbur, Tasim, A'war, Miswat, Laknis, Murrah. Nah, ini nama-nama setan. Sabrun, Zalitun, ada yang namanya sama? Mohon maaf kalau sama, ganti saja Bapak Ibu. Ganti panggilannya saja, nggak usah ngurus C1 teng balik kota kesuwan. Panggilannya saja diganti yang baik. Nabi juga mengganti kita. Nah, kota Absud namanya ketika di zaman Nabi diganti menjadi Turtus. Dulu ketika masih Absud dipimpin oleh raja yang bengis namanya Dickianus. Dickianus atau Dickianus. Sebelum Dickianus datang itu dipimpin oleh raja yang soleh, tapi meninggal dunia dan berita kewafatannya menyebar ke seluruh dunia, didengar oleh Dickianus, maka Dickianus segera meluncur ke negeri ini untuk menjajah dan membuat istana yang sangat besar Bapak Ibu. Istananya panjangnya 1 farsah, lebarnya juga 1 farsah. 1 farsah berapa Bapak Ibu? 6 km. Jadi dari sini sampai ring road ya, itu panjangnya, belum lebarnya. Berarti luasnya 36 km. Itu luas istananya. Belum singgasananya. Singgasananya juga luas dan besar. Istananya dibuat dari marmer, singgasananya dibuat dari swasa. What is the meaning swasa? Emas muda.
emas campuran tembaga namanya Swasa. Itu singgasananya Dakianus. Di sebelah timurnya dijaga oleh 180 tentara, di sebelah baratnya 180 tentara. Dulu sudah ada tentara, Bu. Dan setiap saat datang 3 ajudan raja, masing-masing membawa bejana. Kalau yang satu teriak, maka burung yang berada di mahkotanya raja terbang menuju bejana yang berisi bunga mawar dan mandi di situ burungnya. Kalau orang kedua berteriak, maka burung ini pindah ke bejana yang kedua yang berisi minyak kasturi dan mandi di situ. Maka burungnya itu baunya wangi sekali. Ketika orang ketiga berteriak, burung ini kembali di atas mahkotanya raja dan mengibas-ibaskan burungnya. Maka semua ruangan istana berubah menjadi wangi. Istananya sudah dibuat dari marmer, singgasananya dari emas, baunya wangi, dikawal 180 tentara, 180 tentara. Masih ada lagi di depannya 6 pemuda, yang 3 sebelah kanan, yang 3 sebelah kiri. Dulunya sempat baik Bapak Ibu, setiap raja akan memutuskan perkara apa, pasti bertanya kepada 3 pemuda ini. Yang kanan 3, yang kiri 3, berarti 6 pemuda. Nah Bapak Ibu, di hari pernikahan raja ini, semua penduduk diundang tanpa kecuali. Maka semuanya datang, pesta pora, minum minuman keras, joget, nyanyi, semuanya bersenang-senang. Tapi ada 6 orang yang segera pulang karena tidak kerasan melihat suasana pesta pora ini. Siapa 6 pemuda ini? Tiada lain adalah pemuda yang ada di depan rajanya, yang 3 sebelah kanan, yang 3 sebelah kiri. Pulang duluan tanpa izin, mumpung rajanya sedang pesta pora, senam lantai, disko, ini pergi semuanya. Padahal 336 ini anaknya menteri kepercayaannya raja. Raja sadar dari pestanya, mencari-cari mana pemuda-pemuda yang ada di depanku. Pulang duluan. Maka yang dimarahi menterinya, karena bapaknya di rumah padu sendiri itu, bapak dan anak jadi ajudannya raja, bapaknya jadi menterinya. Nah di sini Bapak Ibu, pemuda 6 ini sudah tidak mulai suka. Apalagi Dakianus sering memaksa menyembah berhala, patung besar yang dibuat dari emas, saking kayanya. Acara apapun, resepsi, ritual selalu menyembah berhala dulu. Dan siapapun harus menyembah, mengikuti raja. Kalau tidak, dibunuh. Kalau dibunuh saja masih disembelih, dieksekusi, dipajang. Dan itulah kelainan raja, maniak Pak. Setiap menyembelih orang, raja tertawa. Padahal di bawah sedang ada jerit tangis melihat anaknya disembelih. Raja malah tertawa, maniak ini. Melihat kondisi seperti itu, 6 pemuda ini pergi melarikan diri demi menyelamatkan iman. Ketika di perjalanan, sampailah di pasar, bertemu dengan seorang pemuda. 6 ini bertanya, boleh aku minta tolong? Minta tolong apa? Berilah aku makanan. Pemuda yang di pasar ini melihat, tampaknya kalian berenam bukan pemuda biasa. Dilihat dari pakainya ada seorang bangsawan. 6 pemuda menjawab, betul, tapi kami tidak kerasan di istana. Kami tidak suka. Kami lebih baik menyelamatkan iman daripada ikut campur di pesta kerajaan yang banyak maksiat dan menyembah berhala. Kalau begitu, mari ikut kita sekalian. Nah, jadilah 7 pemuda. Raja memburu, kemana larinya 7 pemuda ini? Ternyata larinya bersembunyi di dalam gua. 7 pemuda bersembunyi di dalam gua.
Raja diam saja? Tidak, raja mengejar, bahkan bisa melihat dari atas gua. Raja melihat 7 pemuda sempat tertidur, dan raja mengatakan, andai saja aku bisa saja membunuh 7 pemuda ini yang ada di dalam gua, tapi aku tidak ingin sampai 7 pemuda itu membunuh dirinya sendiri. Lalu raja memanggil tukang batu untuk menutup gua itu dengan tembok besar, tembok kuat di semen. Harapannya 7 pemuda ini tidak bisa keluar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata gua yang kecil, atas nikmat yang Allah berikan, rahmat dan sakinahnya, guanya tampak besar. Tidak cuma besar, di dalamnya ternyata ada mata airnya, bunga-bunga tanamannya lengkap, buah-buahnya banyak. Akhirnya 7 pemuda kerasan di dalamnya. Yang tadinya hanya niatnya mampir, nunut ngiyup, kata Didi Kempot, malah jadi kerasan di dalamnya. Dan Bapak Ibu, setiap pemuda ini berada di dalam gua, ternyata ada yang tunggu di depan. Siapa Bu? Anjing. Nama anjingnya Kitmir, bukan Kitfir ya, beda. Kitfir kan suaminya Zulaikha. Kisah di Nabi Yusuf beda lagi. Namanya Kitfir, Kitmir. Nama lainnya Hamran. Anjingnya hitam, bulunya hitam pekat. Ini sebenarnya anjingnya pemuda yang ke-7 tadi yang di pasar. Anjingnya pemuda yang di pasar, yang jualan di pasar. Ketika 6 pemuda bermusyawarah di pasar, anjing ini nguping Pak. 6 pemuda tahu, lalu usir anjing ini. Nanti membocorkan rahasia, ketika menggonggong malah menunjukkan tempat tinggal kita. Tapi anjing ini bicara, anjing ini bisa ngomong. Jangan kau hina aku akan mengikutimu, justru akan melindungimu. Maka pemuda ini kaget, anjing kok bisa ngomong. Akhirnya diizinkan ikut 7 pemuda dan bertugas menjaga di pintu gua. Digambarkan dalam satu riwayat, anjing ini menjulurkan kedua kaki depannya begini Pak, yang ngarep gua. Ngapunten gini, mboten persis iki. Persis mangke di foto mangke. Di riwayat lain, anjing ini berdiri dengan 2 kaki depannya membentangkan di depan pintu gua ngaten. Maka guanya menjadi serem. Siapa yang datang merinding. Kadang ada suara-suara aneh. Ya memang ini ya rahmat dari Allah, anjing pun bisa menjaga 7 pemuda ini. Sehingga nggak ada yang berani datang karena serem. Di dalamnya padahal ada 7 pemuda. Setia sekali anjing ini sampai 7 pemuda tertidur selama 300 tahun. Kemudian Allah bangunkan. Memang sengaja Allah bangunkan agar 7 pemuda ini bertanya-tanya, sudah berapa lama kita di sini? Ada yang bilang baru setengah jam, baru 1 jam, baru 1 hari. Mereka do patu dewe, ya. Orang beriman yang patu-patunya ya api. Akhirnya diperintahkan 1 pemuda yang jualan di pasar tadi untuk membeli makanan. Kita sudah lapar, coba cari makanan yang enak. Ya, karena kita nggak tahu, udah lapar sekali. Dengan membawa bekal uang dulu yang membawa waktu lari dari kerajaan. Maka dibelikan makanan. Tapi sampai di pasar ditolak Pak. Karena uangnya sudah nggak berlaku. Uang perak purba. Uang apa ini? Dilalah ketemu dengan raja yang baru, raja yang soleh. Maka pemuda ini ditangkap, dihadapkan di kerajaan, lalu dipelajari, dicek. Ini uang di masa zamannya siapa ini? Ketemu itu uang di masa Raja Dakianus. Maka dihitung umurnya, ternyata sudah 300 tahun. Lalu ditanya, kamu tinggal di mana? Di gua. Mari aku antar. Maka raja mengantarnya ke gua dan ketemulah dengan 6 pemuda yang lain di gua itu.
Ini raja yang baik, jadi diselamatkan imannya. Tapi 7 pemuda ini ingin tetap tinggal di gua karena guanya lebih enak daripada di rumahnya. Banyak tanaman, banyak pohon, banyak buah, ada mata airnya, dan tertidur lagi sampai 9 tahun lagi. Jadi kalau di total berapa Bapak Ibu? 309 tahun di dalam gua. Inilah kisah 7 pemuda yang ditanyakan oleh pendeta yang ketiga. Ali mampu menceritakannya dengan detail hingga pendeta Yahudi ini dibuat heran dan sesuai dengan janjinya masuk Islam. Inilah Bapak Ibu 3 pendeta yang menghadap Khalifah Umar akhirnya masuk Islam dengan jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kisah yang sangat viral, kisah Ashabul Kahfi, penduduk gua Kahfi. Pun ini masih banyak cerita-cerita lain tentang gua. Ini gua Kahfi. Masih ada lagi gua yang lain. Sepertinya sudah saya sampaikan pas tarawih. Ashabul Ghor. Nah, ini juga gua Itu 3 pemuda itu yang terjebak di dalamnya. Masih ada Ashabut Tuba, masih ada Ashabul Uhdud, dan masih banyak yang lain yang bisa Bapak Ibu pelajari. Di Quran ada, di hadis ada. Itu penting Bapak Ibu, karena sepertiga Quran isinya adalah hikayat, yang sepertiga perintah, yang sepertiga syariat. Hikayat atau kisah-kisah itu menunjukkan biasanya asbabun nuzulnya, ciri-ciri tanda-tanda turunnya ayat, sebabnya dari kisah apa. Maka penting, kalau kita tidak tahu sebab-sebabnya, kadang mboten pas nggak pas. Surat Yasin yang panjenengan baca seperti surat Kahfi di setiap Jumat, itu kalau tidak tahu sejarahnya juga mungkin tidak tahu. Kenapa disebut surat Yasin? Apa isinya surat Yasin? Ada peristiwa apa? Itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini jatah kula pun telas nggih. Apa masih ada? Kalau tidak ada ya insya Allah Ramadan tahun depan.